Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konflik di Timur Tengah. Untuk materi mengenai konflik di Timur Tengah ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk materi sejarah peminatan. Langsung saja kita bahas mengenai konflik di Timur Tengah secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Ini merupakan peta wilayah Timur Tengah. Secara politis, Timur Tengah itu merupakan wilayah yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini terdapat negara Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, kemudian ada Israel, ada Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman Utara, Yaman Selatan, dan negara di benua Afrika seperti di Aljazair, Libya, Mesir, kemudian ada Maroko, Turki, dan Sudan. Nah, Timur Tengah ini sangat penting bagi dunia dikarenakan yang pertama menghubungkan antara benua Asia di sini dengan benua Afrika di sini serta benua Eropa di sini. Yang kedua, dari segi ekonomi, kawasan Timur Tengah memiliki pengaruh cukup besar terhadap industri di negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Yang ketiga, memiliki kekayaan minyak yang melimpah, serta yang keempat, tempat negara-negara lain untuk menjual persenjataannya. Selanjutnya, konflik Palestina-Israel. Latar belakang konflik Palestina-Israel adalah adanya deklarasi Balfour. Balfour ini merupakan menteri dari Inggris yang memberikan surat kepada Israel, terkenal dengan nama deklarasi Balfour, karena saat itu dalam Perang Dunia I, Israel membantu pemerintah Inggris untuk mengalahkan Turki. Pemerintah Inggris mendukung Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Zionis ini merupakan gerakan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa untuk kembali ke Bukit Zion yang mereka anggap sebagai tanah suci mereka, yakni di sekitar Yerusalem. Nah, gerakan Zionisme itu didirikan oleh Theodor Herzl. Selanjutnya, berdasarkan resolusi PBB nomor 181 tahun 1947, wilayah Palestina sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Pada tanggal 14 Mei 1948, berdirilah negara Republik Israel. Setelah berdirinya negara Israel, kemudian terjadi berbagai pertempuran yang melibatkan negara Israel dengan negara-negara Arab yang di sekitarnya. Ada perang Arab Israel tahun 1948, Israel melawan Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya yang dimenangkan oleh Israel. Padahal Israel itu secara wilayah kecil, tapi ketika berperang dengan banyak negara, Israel bisa menang. Kemudian pada tahun 1964, pemimpin Arab mendirikan Palestine Liberation Organization atau PLO. Kemudian pada tanggal 15 November 1988, berdirilah negara Palestina di Aljazair. Proklamasinya jadi di Aljazair. Pada saat itu Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota dengan presidennya adalah Yasser Arafat. Ini merupakan Yasser Arafat, pendiri dari Palestina Liberation Organization. Selanjutnya, perang Arab Israel tahun 1967, yakni perang antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah yang dimenangkan oleh Israel. Kemudian Israel dapat menguasai jalur Gaza, semenanjung Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Kemudian ada perang Yom Kippur tahun 1973 antara Israel dengan koalisi negara Arab yang kembali lagi dimenangkan oleh Israel. Kenapa Israel sangat kuat? Karena di belakang Israel itu ada Amerika Serikat. Adapun perjuangan rakyat Palestina antara lain melakukan demonstrasi menuntut kemerdekaan, membawa masalah Palestina ke forum internasional, salah satunya PBB, adanya gerakan Fatah dan Hamas yang ingin memerdekakan Palestina, kemudian berdirinya tadi Palestina Liberation Organization, kemudian melakukan gerakan Intifada, yakni dengan kekerasan. Ini merupakan berbagai perjuangan rakyat Palestina. Selanjutnya ada upaya perdamaian. Yang pertama adalah perdamaian Camp David, yakni di
dimediatori oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Isinya Israel akan menarik mundur pasukannya dari wilayah Jazirah Sinai, kemudian Mesir akan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Hal inilah yang membuat Arab Palestina menjadi kecewa terhadap Mesir. Selanjutnya ada perjanjian Oslo tahun 1993 antara Yasser Arafat dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, ditandatangani di Washington, Amerika Serikat. Hasilnya disebut sebagai deklarasi prinsip yang isinya siap memberikan pengakuan terhadap PLO dan Israel. Yang kedua adalah pemberian otonomi terhadap Palestina untuk memerintah sendiri di jalur Gaza dan Jericho. Perjanjian ini ditentang oleh garis keras masing-masing wilayah. Dari Palestina juga ada pihak yang menentang, dari Israel juga tidak terima dengan perjanjian Oslo. Salah satunya nanti menyebabkan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dibunuh oleh orang Israel sendiri gara-gara kecewa terhadap hasil perjanjian Oslo. Ini merupakan wilayah Palestina dari masa ke masa. Tahun 1946 kita bisa melihat pink ini adalah wilayah tanah Palestina, sedangkan yang putih ini Yahudi. Kemudian pada tahun 1947 ini wilayahnya semakin luas, 1967 semakin luas lagi, dan akhirnya ini 2010 wilayah Palestina tinggal sedikit ini. Bangsa Yahudi itu kemudian mendirikan pemukiman di sini. Itu tadi konflik Palestina Israel yang sampai sekarang belum menemukan titik terang, belum selesai secara 100%. Konflik yang diawali dengan adanya Balfour Declaration. Selanjutnya ada konflik Suriah. Konflik Suriah itu dilatar belakangi bermula dari adanya grafiti di sekolah bertuliskan Asab Yored Askat El Nizam, yang artinya kurang lebih rakyat ingin menyingkirkan rezim. Kemudian pemerintah mengusut siapa penulis dari grafiti ini. Akhirnya anak sekolah ditangkap, ditahan. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa para siswa sekolah tersebut kemudian dianiaya. Dari awal mula yang sesimpel ini kemudian menimbulkan demonstrasi yang besar terhadap Presiden Bashar al-Assad. Ini merupakan Presiden Bashar al-Assad. Demonstran itu menginginkan Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri. Nah, aksi demo dibubarkan oleh pemerintah dan terjadi penangkapan terhadap pendemo oleh militer Suriah. Kemudian terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan Amerika Serikat itu sebenarnya berusaha untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, akan tetapi sampai sekarang belum berhasil. Kemudian di Suriah sekarang muncul yang namanya ISIS, Islam State of Iraq and Syria. Jadi konfliknya masih berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya ada Revolusi Melati. Revolusi Melati ini sering disebut sebagai Arab Spring, merupakan revolusi yang berusaha menumbangkan pemerintah yang diktator. Revolusi itu bermula di Tunisia, kemudian menjalar di Mesir dan Libya serta beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah. Adapun penyebabnya, yang pertama adalah pengaruh demokrasi barat, kedua adalah rezim yang diktator, pemerintahnya diktator, kemudian yang ketiga pelanggaran HAM, yang keempat adanya korupsi dari pejabat, yang kelima adalah naiknya harga kebutuhan pokok, dan yang keenam kemiskinan dan pengangguran. Ini merupakan revolusi Melati, nanti berkembang di Tunisia, Mesir, dan Libya. Yang pertama adalah revolusi Melati di Tunisia. Itu latar belakangnya adalah adanya aksi bakar diri oleh seorang pedagang. Ada yang bilang itu pedagang sayur, ada yang bilang itu pedagang buah. Namanya Muhammad Bouazizi. Ini merupakan protes terhadap pemerintah Presiden Zain Abidin bin Ali. Presiden bin Ali ini hidup dengan mewah, sedangkan rakyat di Tunisia hidupnya sebagian masih dalam kategori miskin. Presiden bin Ali merupakan presiden kedua Tunisia yang memerintah kurang lebih 24 tahun. Akibat peristiwa bakar diri ini kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran di Tunisia yang berujung pada tanggal 14 Januari 2011 Presiden bin Ali mengundurkan diri. Jadi berawal dari aksi bakar oleh seorang pedagang sampai dampaknya Presiden mengundurkan diri. Benar-benar sangat luar biasa ini. Selanjutnya ada revolusi Melati di Mesir.
latar belakangnya menuntut pelengseran rezim Presiden Husni Mubarak. Ini karena terpengaruh tadi di Tunisia, yang mana pemerintah dari Ben Ali itu juga memerintah dengan diktator, rentan waktunya juga lama. Akhirnya pengaruh tersebut sampai ke Mesir dan menuntut pelengseran rezim Presiden Husni Mubarak. Presiden Husni Mubarak sendiri merupakan presiden Mesir keempat yang berkuasa dari 81 sampai 2011, kurang lebih selama 30 tahun. Jadi lama sekali. Di Indonesia juga ada Presiden Soeharto, itu kurang lebih 32 tahun. Terjadi demonstrasi yang berpusat di lapangan Tahrir yang menuntut Presiden Husni Mubarak untuk mengundurkan diri. Demonya sangat besar sekali. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak mengundurkan diri, kemudian kekuasaan dipegang oleh pihak militer. Ini merupakan ketika aksi demo di Mesir di lapangan Tahrir. Begitu banyaknya orang melakukan demo yang menuntut mundurnya Presiden Husni Mubarak. Selanjutnya ada revolusi melati di Libya, yaitu latar belakangnya menuntut pelengseran rezim Muammar Gaddafi. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya revolusi di Tunisia tadi, kemudian terjadi di Libya. Presiden Muammar Gaddafi sendiri berkuasa di Libya dari tahun 1969 sampai 2011. Jadi kurang lebih lama 42 tahun. Lebih lama Muammar Gaddafi daripada Presiden Soeharto di Indonesia. Terjadi demonstrasi tanggal 15 Februari 2011 di kota Benghazi. Pemerintah kemudian bersifat represif terhadap pendemo. Terjadi bentrokan antara petugas, kemudian ditangkap, dipenjara, seperti itu. Kemudian terjadi perang saudara di Libya antara pasukan pemerintah dengan pemberontak yang dibantu kekuatan asing. Jelas ini kekuatan asingnya adalah Amerika dan sekutunya. Akhirnya Presiden Muammar Gaddafi meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2011. Maka berakhirlah rezim Muammar Gaddafi. Adapun dampak dari Arab Spring ini antara lain menimbulkan instabilitas harga minyak. Kemudian yang kedua, munculnya krisis ekonomi, sosial, dan politik negara Timur Tengah. Dan yang ketiga, menguatnya pengaruh politik Islam di Timur Tengah. Serta yang terakhir adalah adanya keinginan dari negara barat untuk menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah. Itu tadi materi mengenai konflik di Timur Tengah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.